dia merasa sudah tenang dan sudah merasa bangga kalau bisa disatukan tulang belulang, opungnya, bapaknya, mamaknya, neneknya. Kalau bisa disatukan, dibikin di satu tempat, apalagi sudah dibikin tubuh. 30 tahun ataupun 50 tahun yang akan datang, bagaimanalah adat istiadat orang Batak ini. Ini sudah miskin harta, miskin lagi IQ, miskin lagi pergaulan. Mau kemana lagi? Halo teman-teman semua, halo pemirsa yang ada di rumah. Semoga kita selalu sehat dan dalam perlindungan yang Maha Kuasa. Nah, kita akan membahas salah satu tradisi yang ada di Sumatera Utara. Sebelumnya perkenalkan dulu nama saya. Nama saya Desdoi Simamora, mahasiswa dari kampus YKN Tarutung yang melakukan magang di kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 2 Provinsi Sumatera Utara. Nah, kita kedatangan tamu spesial nih teman-teman, yang akan kita ajak nanti berdiskusi dan berbincang bareng kita. Sebelumnya Pak, apa kabar Pak? Sehat, sehat. Mungkin Bapak boleh perkenalan diri dulu Pak? Boleh. Perkenalkan? Biner Silitonga. Ya. Kalau untuk pekerjaan sehari-harinya Pak? Ya, saya tidak ada seperti kawan-kawan yang bekerja di perusahaan ataupun di instansi ataupun PNS. Cuma saya manusia kerja, yang penting halal, yang penting ada hasilnya, saya kerjakan dengan sungguh tanpa ada rasa lelah ataupun mengeluh. Masalah kerjaan pribadi tidak ada secara khusus. Berarti job desk-nya di mana-mana ya Pak? Iya, betul. Terima kasih Pak. Baiklah teman-teman, kita langsung masuk ke topiknya. Dan kita akan membahas salah satu adat yang ada di Sumatera Utara, lebih tepatnya dari suku Batak Toba, yaitu tradisi atau adat Bangok Kaloli. Mengapa kita mengangkat ini? Karena adat ini adalah adat yang mungkin sudah jarang diketahui atau jarang terungkap di zaman modernisasi sekarang. Nah, mengapa kita angkat ini? Supaya kita mengetahui apakah tradisi ini masih ada atau masih berjalan hingga saat ini. Dari yang kita ketahui juga bahwasanya di zaman sekarang masyarakat Indonesia sudah memiliki agama, dan apakah ini tidak bertentangan dengan agama atau bahkan melanggar hukum agama? Mari kita simak bareng-bareng dengan Bapak ini. Silakan Pak, diceritain Pak. Iya. Sebetulnya kalau melanggar adat istiadat ataupun melanggar agama itu tidak ada. Karena mau kalholi ataupun menggali tulang belulang nenek moyang ataupun leluhur itu karena ada faktor. Di satu sisi faktor karena kuburan tadi di tempat yang ada pelebaran ataupun penambahan jalan. Terpaksa digali dan dipindahkan. Yang kedua karena resiko ada tanah longsor. Yang ketiga karena dulu memang meninggal di kampung orang lain ataupun di daerah orang lain, sehingga datang para keturunannya harus dipindahkan supaya disatukan dengan keluarga itu sendiri. Jadi bukan dibilang bertentangan atau berlawanan dengan tradisi ataupun adat Batak dengan agama. Secara khusus Protestan tidak ada berlawanan. Terus apakah ada terdapat cerita atau mitos Pak, atau cerita tertentu yang menjadi dasar atau latar belakang dari tradisi ini Pak? Kalau masalah mitos itu tidak ada. Karena tidak ada melarang agama atau sekte tertentu, tidak ada melarang yang mau kalholi atau menggali tulang belulang tadi. Karena di satu sisi itu ada faktor seperti yang saya katakan yang pertama tadi. Jadi kalau ada mitos dibilang orang itu tidak ada. Hanya saja di waktu penggalian itu memang ada sebagai tradisi, ya dimulai dari gereja baru dilanjutkan dengan adat istiadat, itu saja. Kalau menurut pandangan masyarakat Batak itu sendiri Pak, seberapa penting tradisi ini? Kalau dibilang tradisi bukan tradisi, tapi adat. Adat dalam arti karena oknum atau keluarga tertentu.
Jadi kalau memang sudah ada rencana keluarga ataupun itu marga ataupun itu secara pribadi yang mau menggali mau kalhuli tadi supaya dipindah disatukan, memang itu penting. Tapi di satu sisi ada juga orang lain tidak penting karena merasa itu tidak perlu. Tapi bagi orang Batak secara khusus yang mengerti ibaratnya adat ataupun silsilah itu penting. Contoh di satu marga dulu opungnya meninggal di zaman Belanda tadi mana lah itu. Jadi kalau orang tertentu ataupun oknumnya ini memerlukan itu harus dicari. Berarti begitu pentingnya. Ya. Ibaratnya nama ataupun sebagai nenek moyang atau leluhur mereka. Itulah makanya dicari dan digali. Kalau untuk makna atau simbolisme di balik adat Mangok Kaloli ini Pak kira-kira? Kalau maknanya itu ya tergantung orangnya juga, tergantung oknumnya, tergantung keluarga. Kalau untuk secara umum maknanya tidak ada, tapi untuk keluarga yang melakukan ataupun yang membuat acara itu tadi ada maknanya. Karena kenapa saya bilang ada maknanya? Dia merasa sudah tenang dan sudah merasa bangga kalau bisa disatukan tulang belulang, opungnya, bapaknya, mamaknya, neneknya. Kalau bisa disatukan, dibikin di satu tempat, apalagi sudah dibikin tugu. Itulah maknanya bagi oknum atau keluarga itu sendiri. Nah itu dia. Berarti penting bagi beberapa orang tertentu saja ya Pak, bukan berarti harus ini dipentingkan untuk keseluruhan masyarakat Batak. Kalau secara umum orang Batak ini nggak bisa kita bilang penting. Hanya saja penting di keluarga ataupun marga atau oknum tertentu. Ya. Karena belum disatukan dulu, makanya begitu pentingnya harus digali dan disatukan. Kalau kira-kira Pak, apakah tradisi ini bisa sembarangan dilakukan? Atau maksud saya adat ini bisa sembarangan dilakukan? Kalau zaman dulu, inilah makanya saya bilang dari pertama, inilah ritual paling tinggi ataupun adat Batak yang paling mahal kalau zaman dulu. Makanya tidak bisa orang dulu menyatukan tulang belulang nenek atau bapaknya di satu tempat karena mahalnya biaya. Makanya sampai sekarang mau itu sampai dari anaknya, cucunya ini yang berembuk karena di satu sisi ekonomi ataupun keuangan mereka sudah mapan, makanya diambillah tulang belulang nenek moyangnya tuh leluhurnya supaya disatukan. Karena sekarang ini tidak seperti dulu lagi mahalnya biaya. Kalau dulu memang makanya sering terlambat, tidak mau tahu dulu karena ya keadaan ekonomi lah ataupun yang lain. Jadi dibiarkan dulu begitu. Tapi kalau menurut oknum tertentu tadi, begitu perlunya, begitu pentingnya menyatukan kuburan ataupun tambak ataupun tempat yang nenek moyang kita dengan bapak kita dengan kita sendiri, itulah perlunya. Jadi kalau maknanya memang untuk itu orang sendiri ataupun yang bisa melakukan itu di zaman sekarang ini seiring dengan perkembangan zaman seperti yang dikatakan orang Batak, ai gorang lauk dos niroa si ben nasau. Denggad di san, uli di son, jadi. Itu. Jadi nggak seperti dulu lagi. Kira-kira Pak untuk syarat agar bisa memulai tradisi ini atau adat ini Pak? Kalau syaratnya yang pertama itu tadi, sehati sepikir dulu keluarga yang mau digali ini. Walaupun anaknya, borunya, pokoknya dari kumpulan orang itu saya keluarga, sehati sepikir dulu dan ikhlas dan sudah memang betul-betul fokus. Kalau masih ada nanti 2-3 orang yang tidak setuju, bisa saja nanti ada masalah. Bukan aku bilang mitos. Tapi kan manusia ini kan walaupun sudah meninggal dia, badannya aja yang busuk. Kalau rohnya kan masih hidup. Itu tadi. Jadi bisa saja nanti ada kendala ataupun ada sesuatu. Jadi itu yang diperlukan dulu, sudah sehati sepikir, sudah setuju semua baru dilakukan. Jadi kalau terus itu barulah nanti dilakukan penggalian. Setelah itu penggalian nanti baru
dimulailah itu dengan acara atau ibadah dari gereja, ibadah singkat di kuburan itu, baru nanti dilanjutkanlah itu dengan tradisi ataupun memulainya dari dongat tubuh, hula-hula, tulang, dongat sahuta, baru boru bere. Itulah memulai. Baru diteruskanlah itu. Apakah itu dari borunya nanti yang menggali, apakah itu orang sekampung, ataupun ada khusus yang dikatakan kalau digaji terlalu kasar. Tapi ya disuruhlah kira-kira begitu. Itu teman-teman. Jadi yang pertama songo panduk nyalak bata tuh kan ikut sahata. Iya. Gitu. Bolo sahata berarti ulah nopi ke gabi dingga merdalan. Iya. Jadi kalau misalnya Pak seperti ada ritual prosesinya nggak atau kayak acara khusus sebelum melakukan adat ini? Kalau itu secara khusus tidak ada, hanya saja seperti yang aku bilang tadi, kalau memang sudah setuju mereka ya sudah dilakukan. Nanti kalau sampai di sana nanti sudah digali sudah dapat, itulah yang saya bilang seperti yang aku bilang tadi. Disitulah hula-hula, manapi namanya. Manapi. Kalau perempuannya yang meninggali, yang mau digalinya ini, hula-hulanya lah. Yang manapi boru apa itu, ya hula-hulanya lah. Kalau memang laki-laki, baru tulangnya. Manapi, itu udah standby. Sudah telah dapat nanti tulang belulang ini, dikasihlah ini sama hula-hulanya ataupun tulangnya ditapil itu, baru dikumpulkan, baru dicuci, baru berlanjutlah entah itu adat kecil, adat besar. Tapi tidak ada lagi di sana, kalau memang hanya menguburkan itu aja, mengambil itu dan dikuburkan, tidak ada lagi di situ musik, gondang apa tidak ada lagi. Hanya saja singkat. Tapi kalau memang dia dikumpulkan itu opungnya dari nenek moyang dia mereka, ya itu memang adat besar. Makanya dulu dengan perlu biaya yang besar. Tapi kalau hanya menggali supaya dipindahkan, tidak ada lagi adat-adat seperti yang dulu, begitu. Tadi kan Pak, Bapak mungkin menjelaskan tentang ada ulos yang dipakai. Kira-kira itu ulos apa Pak namanya? Kalau ulos yang manapi itu tadi kan, yang dipegang tulang ataupun hula-hula. Jadi kalau orang Batak itu identik dengan ulos umum itu ragi hotang. Ragi hotang. Kalaupun ada yang nanti bikin ragi hidup warna putih itu tidak masalah. Ragi hotang dan ragi hidup. Tapi yang tidak bisa ataupun merasa janggal sadum. Sadum itu kan ulus umum itu. Ke gereja pun bisa jadi pakai itu. Jadi kalau ragi hotang ini kan di acara-acara tertentu. Contoh pangulihan anak, pemuli boru. Terus ragi hidup ini kan bukan semua orang bisa menerima itu. Yang orang tuanya bisa atau memakainya itu. Ataupun yang sudah pangulihan anak. Jadi kalau masalah ulus tadi ya relatifnya itu, tapi ya kalau dibilang ragi hotang lah paling apa, yang paling umum. Iya. Mungkin Pak boleh Bapak jelaskan kembali atau menceritakan ulang tentang proses adat Mangokalul ini tadi Pak. Kalau prosesnya seperti yang saya bilang tadi, yang pertama dimulai sampai nanti di kuburan dimulai dari gereja, sekte mana dia, ibadah singkat di situ. Terus disampaikanlah kepada dongat tubuh penggalian. Terus hula-hula, tulang, dongat sahuta, bere, iba bere. Contoh. Baru lanjutkanlah, entah siapapun nanti disuruh melanjutkan itu untuk mencari, menggali, itu terserah oknum ataupun keluarga sendiri. Itulah prosesnya dulu, karena apapun ceritanya, adat Batak ataupun orang Batak, pesta kecil, pesta besar dimulai dari gereja dan ditutup oleh gereja. Kan itu kan? Walaupun itu terdidi entah apapun itu, dimulai dan ditutup. Jadi itulah masalah itu. Tapi waktu penggalian tadi, kebanyakan keluarga menjatuhkan duit ke apa itu? Ke dalam liang itu tadi. Di situ dijatuhkan, datang yang menggali, dikantonginya langsung itu. Seberapa banyak pun itu dijatuhkan, diambilinya, dikantonginya. Itu menandakan keluarga bukan karena banyak duit, tapi merasa berterima kasih karena si A ataupun yang menggali ini mau. Karena nggak semua orang mau itu. Ya, betul Pak. Biarpun tulangku yang mau kugali belum tentu aku mau. Biarpun bapakku yang mau kugali belum tentu aku mau. Karena ada merasa kita manusia loh, merasa jijik lah, merasa takut lah. Jadi ucapan terima kasihnya untuk menggali tadi
ya dijatuhkan duit itu, itulah sebagai ucapan terima kasih kepada yang menggali tadi. Itulah kalau prosesnya seperti biasanya. Ya, terima kasih. Terus kira-kira reaksi atau tanggapan masyarakat atau pihak pemerintah terhadap adat ini Pak, bagaimana? Kalau tanggapan masyarakat secara umum ya dibilang tidak ada kendala. Tergantung orangnya juga. Kenapa saya bilang orangnya juga? Karena ini kan menyangkut dengan sekte ataupun agama. Ya kan? Jadi di satu sisi sekte yang lain tidak terima ini. Ada sekte-sekte tertentu tidak terima. Yang meninggal lah, mau dibawa air bah pun itu, mau terbakar pun, mau dibuldoser pun nggak mau tahu. Ada sekte tertentu kayak gitu. Tapi selaku kita orang Batak begitu mahalnya. Ya kan, begitu mahalnya tradisi ataupun begitu mahalnya silsilah itu, begitu mahalnya adat itu. Apalagi nenek moyang kita, tanpa dia kita nggak ada. Ya, betul. Apalagi keturunannya semua sudah orang-orang kaya, orang berpangkat, orang berapa semua berjaya, apa nggak menghargai itu? Ya. Nah, bukan kita menyembah, bukan ada berhala di situ, tidak, tapi menghormati, menghargai dalam arti bahwasanya kita nanti seperti mereka juga akan meninggalkan dunia ini. Nah itu tadi, jadi begitu pentingnya mengumpulkan ataupun menyatukan suatu tugu ataupun tambak ataupun kuburan bagi orang Batak. Jadi kalau sama pemerintah itu tidak ada komplain atau tidak ada persoalan. Pemerintah hanya saja kalau bisa mengetahui, supaya jangan ada seperti yang gue bilang tadi, kehilangan kuburan di sana. Bisa saja jadi masalah. Itu dia. Jadi kalau agama ataupun pemerintah itu tidak ada masalah. Terus apakah ada perubahan atau adaptasi Pak yang istilahnya kayak ada bagian yang terhilangkan atau bagaimana? Kan di zaman dulu harus seperti ini dari awal sampai akhir. Mungkin di zaman sekarang yang mungkin banyak orang tidak mengetahui lagi tentang adat ini, apakah ada yang hilang atau bagaimana Pak dari pandangan Bapak sendiri? Oh, itu otomatis. Otomatis banyak yang hilang. Karena kalau dulu seperti yang kita bicarakan semula, harus ready dulu semua. Persiapan sudah matang. Hula-hula tulang, dongat tubuh, yang berkait dengan hula-hula lah. Harus dulu dijumpai, dikumpulkan bagaimana acara besok-besok ataupun di acara waktu maukan huli tadi. Kalau zaman sekarang tidak. Kadang nggak ada lagi di situ rumah sahuta. Kadang nggak ada lagi di situ pemerintah setempat. Kadang nggak ada lagi di situ namar dongat tubuh opung martini rohon. Kalau bapaknya meninggal dipanggil tulangnya sudah jadi. Nah kan? Nah, itu pun bisa saja tanpa adat. Tanpa adat. Yang penting meninggal bapaknya dulu, panggil tulangnya manapi, ya udah dibawa, baru dikuburkan. Kalau dikuburkan nanti ya terserah orang itu dari situ mau bikin adat, mau bikin apa. Kalau memang mengikuti mamaknya yang baru meninggalin tadi. Jadi kalau masalah pertanyaan tadi apakah ada yang hilang ataupun ada yang kurang, itu otomatis banyak. Kalau tanggapan tokoh-tokoh agama tersendiri Pak tentang adat ini bagaimana? Kalau tokoh agama, saya bukan bilang saya bagus ataupun sekte saya yang bagus. Karena saya memang HKBP, Protestan. Jadi kalau secara pribadi ataupun Protestan secara umum tidak ada bertentangan. Kalaupun ada sekte yang lain yang bertentangan dengan proses ataupun istilah maukan huli ini tadi, yaitu terserah mereka. Tapi yang jelas kalau agama secara khusus Protestan tidak ada bermasalah. Karena itu tadi faktornya ada. Apakah itu karena kena pelebaran jalan, apakah itu karena risiko banjir tanah longsor, apakah itu karena memang dulu jauh waktu meninggalnya harus disatukan. Jadi kalau masalah agama tidak masalah, ataupun tokoh-tokoh agama tidak ada yang komplain masalah itu. Terima kasih Pak. Dan untuk selanjutnya Pak, kayak mungkin pemirsa di rumah juga atau penonton di rumah beranggapan bahwasanya adat ini merupakan hal yang bertentangan dengan agama. Contoh, bukankah merupakan menyembah berhala Pak atau bagaimana? Karena teman-teman di rumah juga kan mungkin belum tahu
atau belum mengerti sejauh ini? Mungkin pertanyaan seperti itu, Pak. Kalau dibilang itu menyembah berhala, tidak ada. Karena di sana tidak ada ibaratnya seperti pasang godang. Bisa orang menjadi kesurupan ataupun memanggil sesuatu ataupun ibaratnya dengan doa-doa di luar daripada kekristenan atau agama. Karena di sana nggak ada. Yang ada di sana seperti yang saya bilang tadi, dimulai oleh gereja ataupun agama, diakhiri dengan gereja juga. Jadi kalau dibilang tadi pertanyaan menyembah berhala ataupun lari dari jalur agama ataupun lari dari jalan yang benar, kalau menurut saya tidak. Karena di sana tidak ada mitos-mitos ataupun tidak ada yang lain-lain. Contoh nyiram-nyiram pakai apa gitu seperti zaman-zaman dulu ya kan, disiram dulu pakai sipilit, pakai bunga raya apa segala, tidak ada. Dimulai dari gereja, diakhiri dengan gereja, berarti tidak ada berhala. Nah, seterusnya Pak, apakah tradisi ini masih dilestarikan hingga saat ini? Kalau dibilang tradisi, bukan tradisi. Kalau tradisi itu kan memang harus. Ya. Tradisi orang Batak, kalau ada orang meninggal ya bawa ulus. Betul. Ya, tradisi orang Batak, kalau memang ada pesta, ya pakaian yang bagus lah. Tradisi orang Batak, kalau ada meninggal tadi, ya selalu pakai baju ataupun celana yang agak gelap atau yang hitam lah dulu. Jadi kalau mau kalholi ini bukan tradisi, tapi adat. Oh. Adat dalam arti adat di oknum ataupun marga atau keluarga tertentu. Kalau tradisi itu kan harus. Ya. Yang tradisi orang Batak harus mengadati. Itulah tradisi. Berarti harus dilakukan? Harus dilakukan. Ya. Mau 20 tahun yang lewat meninggal bapaknya ini, kalau nanti mau nguli anaknya ini harus bikin adat dulu. Ataupun nanti 20 tahun yang lewat bapaknya meninggal, baru meninggal mamanya sekarang harus bikin adat dulu sama hula-hulanya. Ataupun itu napuran setapuk namanya. Singkat tapi padat dalam arti uli dan denggat di sol. Itulah tradisi, berarti harus. Jadi kalau mau kalhuli ini, kalau dibilang tradisi ini enggak, karena enggak keharusan. Tapi karena memang ada ibaratnya resiko ataupun ada di satu keluarga atau marga itu bahwasanya itu harus dipindah, harus disatukan atau memang harus itu digali, itu tergantung. Jadi nggak harus semua orang Batak melakukan itu. Kalau menurut masyarakat Batak sendiri Pak, apakah adat ini masih pantas dilestarikan di tengah masyarakat yang sudah beragama? Kalau masalah dilestarikan dengan oknum tertentu, ya harus. Jangan ibaratnya kita karena sudah beragama tinggal tradisi. Karena sejalannya tradisi dengan agama. Karena ya kita mengatakan sebelum ada agama ke Tapanuli secara khusus, Barita Nauli sudah ada adat. Jadi nggak bisa kita lepas dari agama dengan adat. Kalau kita pun terlalu fokus dengan agama, tinggal adat bermasalah. Fokus kita dengan adat, tinggal agama bermasalah juga. Cuma kadang di satu sisi, kadang orang udah lebih condong ke adat daripada agama. Kalau ke adat, dia nggak pernah absen. Tapi kalau ke gereja, pertanggiangan dia jarang. Ini tadi. Padahal seharusnya itu memang harus balance dia ke gereja dengan ada imbang dia. Jadi nggak bisa kita tinggalkan agama demi adat. Nggak bisa tinggalkan adat demi agama. Tidak bisa. Itu memang sudah menyatu. Karena di ajaran agama pun ada juga adat. Di situnya kita ada tata krama. Panggil tulang, panggil bapak tua, panggil ini kan. Saling mengasihi. Di adat pun gitunya. Soba marhula-hula, elek marboru, manat mardongat tu. Itu dia. Idol kedongan. Iya. Terima kasih Pak, luar biasa sekali memang adat yang satu ini. Karena memang adat ini sangat mencerminkan budaya Batak Toba sekali. Betul. Mungkin Pak,
kan banyak nih, apalagi di generasi kami, generasi Z atau anak-anak muda sekarang bahkan nggak tahu itu tentang apa itu sebenarnya adat Mengkaloli. Mungkin boleh Pak diberikan motivasi kepada pemirsa di rumah, baik itu anak muda atau orang tua yang mungkin tidak tahu tentang ini Pak. Itu memang permintaan ataupun keterangan yang bagus. Saya sendiri sangat merasa takut ataupun merasa was-was di kemudian hari ataupun ke depan 30 tahun ataupun 50 tahun yang akan datang, bagaimanalah adat istiadat orang Batak ini. Karena saya melihat secara umum generasi-generasi sekarang, apalagi masih dia SMP, SMA ataupun sudah lahir di kota, sudah jelas tidak tahu lagi bahasa dia sendiri pun tidak tahu. Dia orang Batak bermarga tapi bahasa dia tidak tahu, apalagi adat. Jadi jangankan dulu itu, yang manusia ataupun orang Batak yang setengah baya sekarang 40 tahun, 30 tahun ke bawah sudah banyak yang tidak tahu lagi adat. Tidak tahu lagi, bahasa pun sudah ibaratnya sudah janggal-janggal karena itu tadi perkembangan zaman tadi. Jadi saya pikir secara pribadi saya mohon ataupun minta tolong kepada generasi-generasi, ya nggak semua pun 100% kita tahu, ya paling tidak kita mengerti. Iya, karena ada satu keluarga, karena orang Batak tidak terlepas dari adat. 80% orang Batak meradat. Nah, makanya habis-habis di adat. Iya. Terus ada yang bilang mati-mati naburju. Kalau menurut aku enggak. Mertua mana burju. Takkan miskin, takkan susah kalau rajin ke adat, rajin ke gereja. Enggak ada, enggak susah itu, enggak lapar itu. Ya. Nah, jadi marilah belajar bahasa daerah, bahasa Batak, adat Batak, karena ada satu keluarga, ada pesta, ada adat di rumahnya, tidak tahu dia untuk mengatakan ataupun mengucapkan terima kasih kepada tulangnya, kepada hula-hulanya. Nah, tidak tahu karena memang dia sudah tidak mau tahu, seakan-akan tidak perlu, padahal itu perlu karena kita orang bermarga loh. Betul. Jadi nggak bisa kita lepas dari adat. Jadi sering saya bilang itu, makanya bukan saya berkhotbah. Raja Salomo dulu tidak diminta itu kepada Tuhan, tidak minta dia kekayaan. Hamoraon, hagabeon, sangapot dan nggak dijaliban. Yang diminta kebijaksanaan, bisu. Merbisuk. Nah, iya. Karena orang bijak sudah pasti pintar. Ya. Orang pintar belum tentu bijak. Ya, betul. Nah, jadi kalau bijak itu kan gak ada gurunya itu. Itu ilham. Itulah diminta Raja Salomo. Jadi kalau bisa, walaupun kita miskin harta, tapi kayalah dalam kebijaksanaan. Iya kan? Ya. Jadi kita nggak bisa dijengkal orang. Ini sudah miskin harta, miskin lagi IQ, miskin lagi pergaulan. Mau kemana lagi? Karena hidup ini untuk apa? Persaoran. Jadi jangan jenuh-jenuh belajar. Secara khusus tradisi atau adat orang Batak. Jangan jenuh selagi masih bermarga. Apalagi kalian ini kami harapkan jadilah nanti generasi yang bagus, yang tahu marhata, parsinabul, ataupun menjadi yang memberi nasihat kepada anak-anak generasi kalian. Seperti yang gue bilang tadi, 30 atau 50 tahun lagi yang akan datang, tak mana lagi suku Batak ini. Karena sudah banyak yang lari dari sebelum-sebelumnya. Beda dengan orang kita Karo tadi. Orang kita Karo jumpa orang Karo sama orang Karo pasti bahasa daerah. Ya, betul. Nah, yang paling tidak tinggal itu orang Karo jumpa sama orang Karo, ditanya kawannya itu, engkau man? Ngamang aku. Nah, itu dia. Itu kelebihannya. Kalau kita enggak horas-horas. Enggak ditanya ini makan apa enggak. Ceritalah cerita bla blu blu kangkung genjer. Enggak tahu kawan ini sudah berkeroncong. Jadi kalau orang kita Karo tadi ngoman, ngamang aku sama katai kita. Itu. Baru kita lanjut ke cerita. Kalau berbohong dia udah kita ya itu lain cerita. Tapi kalau orang Batak enggak pernah itu kalau jumpa ngamang aku enggak. Sehat doh, hanya sehat itu aja. Nah, terus orang itu langsung bahasa daerahnya itu. Jadi kalau kita enggak, seperti yang gue bilang tadi, kalau apalagi sudah merantau, udah lupa dia rimbang, enggak kenal lagi, tada-tada, enggak kenal lagi, enggak bisa lagi dibedakan. Ini anjing apa kucing? Marbahasa marlobuin nama. Iya, jadi itu ya
perlu juga, tapi janganlah tinggalkan tradisi, jangan tinggalkan bahasa. Kalau menurut aku, saya sendiri bergumul itu, anak saya 5 laki-laki semua. Kusuruh dia, tu horjo sira. Apa itu sira? Nah ini dia. Apa itu Pak Sira? Ya memang salah di satu sisi, salah saya sendiri. Tapi kalau menurut saya salah pun oke, tapi kebetulan orang itu nggak mau. Bahasa daerahnya kami dengan orang rumah, dengan mamanya, tapi orang itu nggak mau tahu, nggak mau belajar, nggak mau mendengar. Jadi itulah sekarang pergumulan kami sebagai orang tua. Bukan kita bilang kolot kuno, tapi orang Batak, ya katakanlah orang Batak. Unang bila jadi orang Batak. Sakit kali loh orang Batak nggak tahu bahasa Batak. Dia orang Melayu tapi tahu bahasa Batak. Itu Bupati Sirgi dulu, siapa namanya itu? Pak Sukirman atau apa itu? Tarombos, upasa, upama, macam minum air dia. Salut kita kan orang Melayu. Nah, jadi itulah, jadi kalau kita selagi bermarga, apalagi khususnya Batak Toba, ya belajar dan dilestarikan, dan jangan lupakan dan jangan tinggalkanlah adat dan tradisi dan bahasa Batak itu. Itulah saran dari saya sebagai orang tua yang punya keluarga, yang punya anak. Karena apapun ceritanya, sejarah itu perlu. Seperti Bung Karno bilang, bangsa yang menghargai sejarah adalah bangsa yang besar. Kan begitu. Jadi orang Batak pun menghargai bahasanya sendiri, berarti dia tidak hilang lagi. Nah, karena kemanapun pasti ada partuturan. Tulang, bona nyari tulang robot do lan akana asing. Dalian natulu coba marhula-hula, elek marboru, manat mardongatu. Itulah dia. Itu teman-teman pesan dari Bapak ini. Jadi walaupun kita tidak tahu persis, tetapi setidaknya tidak pandai. mengerti. Kita harus mengerti sedikit saja pun tidak mengapa. Dan satu lagi, mengerti berbahasa Batak, mengerti adatnya. Tidak harus mengetahui spesifiknya. Begitu pesan Bapak ini teman-teman. Jadi molo songoni ikon tatangi homma ahana di pasak ni Bapak nak itu kita asara retaro hatta membigi jala pasaton, istilahnya nanti ke depannya biar bahasa kita atau adat kita ini tidak mati. Terima kasih kembali kami ucapkan lagi Pak sudah mau berbincang santai dengan kami. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang ada di rumah semuanya, terima kasih banyak. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan mauliate masyak kami. Mauliate. Horas madita salutna. Horas. Oke.